Kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami kembali menghampiri hadirat Tuhan, bersyukur atas kebaikan dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini, hari yang dimana Tuhan khususkan bagi kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan pada kesempatan ini Tuhan, ada waktu bagi kami untuk boleh mendengarkan bagian dari kebenaran firman Tuhan, dan biarlah kiranya hamba-Mu yang akan menyampaikannya pun Engkau urapi hamba-Mu sehingga dapat berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan. Dan setiap anak-anak Tuhan yang mendengarnya pun kiranya Roh Kudus menuntun kami semua sehingga semakin memahami tentang kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Amin. Baik, kita langsung saja bagian firman Tuhan yang kita sudah membacanya bersama-sama di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 21 sampai 25. Tema kita tadi berbicara tentang dipanggil untuk ikut teladan Kristus, ya. Tetapi yang ingin saya batasi mengenai teladan Kristus ini mengenai teladan dalam hal penderitaan Kristus, ya. Kalau kita berbicara tentang teladan Kristus, ada begitu banyak teladan-teladan yang Kristus lakukan yang sebagai orang-orang Kristen, orang percaya harus kita lakukannya, tetapi pada kesempatan ini saya ingin memberi batasan pada satu teladan Kristus, yaitu mengenai dalam hal penderitaan. Ya, dalam pembacaan kita tadi kita menemukan bahwa di dalam 1 Petrus tadi diungkapkan bahwa Yesus mengalami berbagai penderitaan yang dialaminya. Ia dicaci maki dan seterusnya, ya, ia mengalami berbagai persoalan, ancaman-ancaman, tetapi ia tetap memiliki tujuan yang jelas, yaitu di dalam penderitaannya itu ia memiliki satu misi yang mulia, yaitu keselamatan bagi umat manusia. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita kan disebut sebagai orang Kristen atau pengikut Kristus, ya. Oleh karena itu di dalam kepengikutan kita sebagai pengikut Kristus atau orang Kristen, maka landasan firman Tuhan yang tentu memberikan kita satu acuan bahwa sebagai seorang pengikut Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Yaitu terdapat di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 yang di situ mengatakan bahwa barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka itu berarti penderitaan juga adalah sesuatu yang wajib, ya. Tentu saya tidak ingin kita mengalami penderitaan. Siapapun kita, saya pikir tidak ingin mengalami kondisi itu, mengalami satu peristiwa yang membuat kita mengalami penderitaan. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, hal yang perlu kita melihat dari sisi penderitaan itu bisa terbagi menjadi dua bagian. Hal yang pertama adalah kita menderita akibat dari kesalahan kita sendiri. Ya, penderitaan itu bisa terjadi karena satu akibat dari kesalahan kita sendiri. Tetapi penderitaan yang kedua itu juga merupakan adalah satu konsekuensi atau akibat dari sebuah kebenaran yang harus dipertahankan sehingga membuat kita menderita. Jadi penderitaan itu bisa terjadi karena akibat dari kesalahan kita, tetapi hal yang kedua kita bisa menderita karena akibat dari sebuah kebenaran yang harus dipertahankan sehingga membuat kita mengalami penderitaan. Nah, saudara-saudara, ini berarti bahwa penderitaan itu tidak selalu identik dengan keburukan, ya, atau nasib yang buruk. Orang seringkali, ya, atau boleh saya mengutip bahwa seringkali orang-orang karismatik, ya, mereka mengatakan bahwa orang menderita itu dianggap sebagai sedang mengalami kutukan, ya, atau orang itu sedang mengalami atau orang itu kurang imannya sehingga dia mengalami penderitaan, atau karena banyak dosanya sehingga dia mengalami satu penderitaan. Tetapi dari bagian ini saya ingin memberikan penekanan bahwa penderitaan itu
tidak selalu identik dengan keburukan atau nasib yang buruk. Sekalipun kita yang sebagai orang beriman, iman kita yang kepada Kristus ini, kita pasti akan ada di dalam satu kondisi yang disebut sebagai penderitaan. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ya. Tadi kita sudah membaca bagian firman Tuhan, ya. Alkitab memberikan kita mengenai makna penderitaan yang Kristus alami di dalam kehidupannya dan memberikan satu teladan bagi kita, ya. Teladan penderitaan yang Kristus lakukan adalah dia telah menunjukkan bahwa penderitaan yang dia lalui di kayu salib justru membuka jalan bagi semua orang untuk menerima kebaikan Tuhan. Ya, Kristus menderita, ya, di atas kayu salib, disiksa dan seterusnya sampai dia mati, ya. Ini untuk kebaikan, ya, semua orang. Ya. Jadi penderitaan ini tidak ada hubungan dengan karena Kristus adalah bukan Tuhan, karena Kristus ini adalah manusia biasa, tidak. Tetapi penderitaan Kristus ini adalah justru membuka jalan bagi semua orang untuk menerima kebaikan Tuhan. Yaitu barang siapa yang percaya kepada dia, dia memperoleh keselamatan. Dosanya diampuni, dia ditebus. Dan ini merupakan satu penderitaan yang justru mendatangkan kebaikan bagi manusia. Ya. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini memberikan kita memahami bahwa Yesus Kristus memutarbalikkan satu penderitaan yang dunia artikan sebagai nasib yang buruk, ya, menjadi satu kasih dan serta kuasanya bagi kita, ya. Dunia seringkali menganggap bahwa penderitaan merupakan satu nasib tetapi Kristus di sini justru memberikan kita teladan bahwa justru di balik penderitaannya itu mendatangkan kebaikan bagi semua manusia, ya. Nah, saudara-saudara, kita melihat pengalaman murid-murid dalam memahami makna penderitaan dari sudut pandang iman yang mereka miliki. Saya bisa membaca untuk saudara di dalam Yakobus, saudara bisa mencatat saja di dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Di situ dikatakan begini, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Dari sudut pandang Yakobus ini melihat penderitaan dari sudut pandang imannya, dia mengatakan bahwa anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. So, kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dalam dan tak kekurangan apapun. Ya, jadi sudah derita atau pencobaan dianggap sebagai suatu kebahagiaan, sebab cobaan itu sebagai ujian. Cobaan dianggap sebagai sebuah cara untuk semakin tekun dan supaya menghasilkan buah yang matang. Nah, ini seharusnya mendorong kita sebagai orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya dalam konteks mengikuti teladan Tuhan dalam hal penderitaan ini. Ini bisa menjadi referensi bagi kita bahwa di dalam penderitaan ini apa yang harus kita lakukan, ya. Dan ini memberikan dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 ini bisa memberikan referensi bagi kita. Ada juga di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 8 sampai 9 berkata demikian. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami.
Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Nah, ini sudut pandang yang dalam memahami makna penderitaan dari Rasul Paulus yang tercatat dalam 2 Korintus ini sesuatu yang menarik juga. Penderitaan sebagai sarana untuk menaruh atau meletakkan kepercayaan atau kekuatan atau pertolongannya hanya kepada Allah. Jadi ini menarik, saudara-saudara, bahwa seringkali orang menghadapi penderitaan, dia berusaha lari, dia berusaha untuk menghindar daripada Tuhan. Tetapi dari konteks Alkitab justru memberikan satu kesaksian kepada kita bahwa di saat mengalami penderitaan ada rencana Tuhan. Dan Tuhan menginginkan bahwa anak-anak Tuhan melihat penderitaan bukan sebagai sebuah ancaman, bukan sebuah kutukan, tetapi sebagai sebuah ujian dan juga sebagai sebuah sarana untuk kita semakin mencari Tuhan dan lebih dekat lagi kepada Tuhan. Ya. Dan saya ingin memberikan lagi satu poin hal yang ketiga mengenai memahami makna penderitaan ini menjadi referensi bagi kita dalam Roma pasal 8 ayat 17 sampai 18 berkata demikian. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan kita. Jadi saya pikir 3 poin ini, 3 bagian firman Tuhan ini menjadi alasan bagi kita bahwa memahami makna penderitaan dari sudut pandang iman adalah sesuatu yang justru menjadi satu keuntungan bagi kita. Karena dalam penderitaan kita bukan dijauhkan oleh Tuhan, tetapi justru kita semakin didekatkan kepada Tuhan. Ya, di dalam penderitaan, murid-murid mengalami sesuatu penderitaan yang luar biasa. Orang seringkali mengatakan bahwa kalau saya beriman, maka seharusnya semuanya baik-baik saja. Tetapi kita melihat bahwa Alkitab mencatat bahwa semua pengikut Kristus, baik murid-murid maupun rasul, mereka sangat, boleh saya katakan, babak belur, mengalami berbagai penderitaan, aniaya, bahkan harus mati, disalib, dan seterusnya dibunuh. Tetapi di dalam penderitaan itu, mereka tahu bahwa menurut bagian firman Tuhan ini, sebab aku yakin penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Mereka rela mati, asal jangan kehilangan Tuhan. Ya, ini prinsip mereka dalam menghadapi sebuah konsekuensi penderitaan karena iman mereka. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Kita belum menghadapi suatu penderitaan yang seperti para rasul. Lalu apakah kita harus menyerah dengan kondisi hidup kita? Saya tidak tahu penderitaan apa yang sedang Bapak Ibu alami. Tetapi saya memberikan keyakinan berdasarkan referensi dari bagian firman Tuhan ini, penderitaan justru menghantar kita harus semakin lebih dekat kepada Tuhan. Amin. Bukan kita semakin menjauh daripada Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dari pengalaman iman para rasul, saya ingin memberikan sebuah kesimpulan, yaitu hal yang paling penting mengenai iman adalah bukan kita harus memiliki iman yang besar dalam menghadapi penderitaan, tetapi yang paling penting adalah iman yang benar di dalam menghadapi penderitaan. Ya, hal yang paling penting bukan memiliki iman yang besar dalam menghadapi penderitaan, tetapi yang paling penting adalah memiliki iman yang benar di dalam menghadapi penderitaan. Ya, orang seringkali mengatakan, saya sudah percaya Tuhan, ya, saya sudah setia, saya sudah melayani, maka seharusnya saya tidak boleh menderita dan seterusnya. Saya tidak boleh mengalami kesulitan dan seterusnya. Nah, ini kelihatan imannya yang besar, tetapi iman yang tidak benar. Iman yang hanya menempatkan pada apa yang akan dia dapat daripada Tuhan. Ya.
Nah, ini seringkali terjadi. Makanya seringkali orang, wah, kalau percaya Tuhan maka semuanya pasti beres sih, ya. Tetapi kalau kita melihat tokoh-tokoh Alkitab bahwa mereka itu orang yang luar biasa. Kalau pendeta-pendeta, opsir-opsir kita sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan hari ini melayani Tuhan, dapat fasilitas, ya, dapat hal-hal yang enak. Murid-murid mereka melayani Tuhan, jangankan mobil, ya, sendal pun mungkin mereka tidak bisa beli gitu, ya. Pakaian pun apa adanya. Dan itu tidak mengurangi iman mereka kepada Tuhan gitu, ya. Jadi dalam hal ini kepengikutan kita kepada Tuhan jangan diukur dari apa yang sudah kita miliki, ya. Jangan diukur dari berapa banyak berkat-berkat yang sudah kita peroleh. Lalu kita itu menjadi standar bahwa itu iman yang besar. Enggak. Iman yang besar belum tentu iman yang benar. Iman yang benar adalah dimana sekalipun kita tetap ada dalam kesulitan, penderitaan, tetapi Kristus tetap menjadi harapan dan sandaran di dalam setiap kehidupan kita. Ya, berapa banyak kita yang kecewa dengan Tuhan. Seringkali saya mendengar kesaksian bahwa ketika dalam sakit penyakit mereka katakan, Tuhan sembuhkan saya maka saya akan melayani Engkau. Ya, sembuhkan saya maka saya akan memberi lebih daripada apa yang saya miliki. Ya, nah ini seringkali saya minta ya seru. Ya, Bapak Ibu, saya minta maaf ada kesalahan. Ya, semuanya minta maaf. Ya. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya lanjut ya. Ya. Jadi kalau iman yang benar adalah iman yang walaupun kita memiliki keraguan kepada Tuhan di saat ada kesulitan, ada tantangan, bisa tidak saya melewati kesulitan ini? Bisa tidak saya menghadapi kesulitan ini? Bisa tidak saya melawan sakit penyakit yang saya hadapi? Sepertinya ada keraguan. Tetapi selama kita beriman kepada yang benar, maka kita akan pasti baik-baik saja. Ya, selama iman kita adalah iman yang tertuju kepada Kristus, maka saya sangat yakin bahwa di dalam kesulitan, di dalam penderitaan, dalam sakit penyakit apapun, saya pastikan bahwa Tuhan pasti akan memelihara hidup saudara. Tuhan pasti akan memulihkan saudara, sekalipun di dalam penderitaan yang saudara alami. Tetapi lihatlah penderitaan itu sebagai suatu ujian, sebagai satu kesempatan untuk kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, jadi iman yang benar tidak menjamin kita selalu sehat, saudara-saudara. Iman yang benar tidak selalu menjamin kita menjadi orang yang kaya, sukses. Tetapi iman yang benar selalu mengajar kita untuk selalu bersyukur dalam hal apapun. Nah, ini yang benar. Ya, iman yang benar tidak selalu menjamin kita harus kaya, harus sukses, dan seterusnya. Tetapi iman yang benar selalu mengajar kita untuk selalu bersyukur dalam hal apapun. Baik dalam waktu sehat, waktu sakit, dalam kelimpahan, atau dalam kekurangan. Iman kita tidak pernah luntur. Iman kita tidak pernah mundur. Kita bukan semakin jauh daripada Tuhan, tetapi justru kita harus semakin dekat kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara, dalam penderitaan Kristus bagi orang Kristen adalah hal yang perlu kita pahami. Penderitaan tidak pernah akan menghancurkan hidup kita. Ya, boleh dicatat, penderitaan tidak pernah menghancurkan hidup kita, tetapi penderitaan hanya mengungkapkan kualitas iman kita yang sebenarnya. Ya, jadi seringkali kita yang sudah mengaku beriman, di saat mengalami semua kesulitan-kesulitan ini, kualitasnya akan muncul. Kualitas yang seperti apa? Iman yang kuatkah? Iman yang lemahkah? Iman yang hanya berpusat pada diri sendirikah? Atau iman yang kekanak-kanakan? Nah, ini akan muncul kualitasnya di saat kita ada di dalam kesulitan atau di dalam penderitaan ini. Ya. Tetapi hal yang paling penting adalah kita harus memiliki iman yang kuat, iman yang tegar. Ya, ini merupakan satu kesempatan di dalam penderitaan kita dekat kepada Tuhan. Iman kita semakin naik level, ya, dan penderitaan sebagai ujian
bukan sebagai ancaman bagi kehidupan kita. Karena Tuhan tidak merancangkan rancangan yang jahat bagi saudara dan saya. Amin. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Tetapi rancangan Tuhan ini juga harus dilihat kualitasnya, diuji kualitasnya. Iman seperti apa yang dimiliki oleh saudara dan saya hari ini. Ya, sebuah kalimat yang pernah saya baca mengatakan begini: tekanan dalam hidup itu tidak terelakkan, tetapi hidup dalam tekanan itu pilihan. Ya, sekali lagi, tekanan dalam hidup itu tidak mungkin terelakkan, tetapi hidup dalam tekanan itu pilihan. Saudara mau pilih untuk tetap hidup di dalam tekanan atau tetap memilih untuk hidup di dalam Tuhan, di dalam keadaan sekalipun mengalami tekanan. Ya, karena seorang penulis mengatakan begini: di dalam dunia yang sudah jatuh di dalam dosa, penderitaan tidak seharusnya membuat kita kaget. Ya, sekali lagi, di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa, penderitaan tidak seharusnya membuat kita kaget. Karena dunia yang sudah jatuh dalam dosa, kita sendiri orang berdosa dan hidup dengan orang-orang yang berdosa. Sehingga di mana kita mau menghindar dari penderitaan? Jadi tidak perlu kita kaget dengan penderitaan. Karena Kristus pun telah memberikan teladan kepada kita bahwa Dia sendiri pun yang adalah Tuhan pun mengalami penderitaan yang Dia alami. Tetapi justru hal yang seharusnya membuat kita kaget adalah mengapa kita orang berdosa tetapi masih diberi kesempatan untuk hidup di tengah-tengah dunia ini. Itulah yang harus membuat kita kaget, ya. Kenapa kita orang berdosa hidup di tengah-tengah dunia yang berdosa dengan orang-orang yang berdosa, tetapi Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita hidup. Ini berarti ada kesempatan bagi kita, bagi saudara yang diberkati oleh Tuhan, untuk kita memperbaiki diri kita, memperbaiki iman kita. Apakah iman kita adalah iman yang sudah benar atau iman yang belum benar? Sehingga biarlah kiranya kita terus, ya, mengikuti teladan Tuhan. Secara khusus saya memberi batasan teladan dalam hal penderitaan, karena teladan Kristus itu banyak yang harus menjadi teladan dalam kehidupan kita. Tetapi dalam hal penderitaan, mari kita belajar dan harus kita garis bawahi bahwa setiap orang pasti akan pernah mengalami penderitaan. Ya, setiap orang pasti akan mengalami penderitaan karena ini bagian dari realita kehidupan di dunia ini. Tetapi jika kita mengelaluinya bersama dengan Tuhan, semuanya tidak akan sia-sia. Karena penderitaan pada akhirnya membuat kita dewasa dan lebih beriman. Sekali lagi, penderitaan seharusnya membuat kita semakin dewasa dan lebih beriman kepada Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara, temukan sudut pandang yang baru tentang penderitaan yang saudara dan saya alami hari ini. Ya, temukan teladan Yesus Kristus di saat Ia mengalami penderitaan. Apa yang kita dapat dalam teladan Kristus dalam hal penderitaan? Temukan kekuatan dan hikmat di saat kita ada dalam penderitaan. Bukan kita mengancam Tuhan, bukan kita jauh daripada Tuhan, tetapi justru kita diberi hikmat di dalam mengalami penderitaan itu. Apa maksud dan rencana Tuhan dalam semuanya ini? Saudara-saudara, saya temukan kebaikan Tuhan yang telah disediakan di balik penderitaan yang kita alami. Sehingga kita bisa menanggung dan menang atas penderitaan, bukan lari dari penderitaan. Demikianlah begini firman Tuhan, yang mungkin singkat dan mungkin masih belum membuat kita memahaminya, tetapi hal yang perlu kita garis bawahi bahwa Kristus yang adalah Tuhan pun Dia menderita. Sehingga siapapun kita, apalagi sebagai pengikut Kristus, mari kita berhikmat di dalam menghadapi setiap penderitaan. Apa maksud dan rencana Tuhan di dalam setiap kesulitan, penderitaan, sakit penyakit yang kita alami. Tetapi apa yang saya jelaskan tadi kiranya menjadi satu referensi, menolong kita untuk memiliki sudut pandang yang baru di saat saudara dan saya mengalami kesulitan, tekanan hidup,
atau pergumulan-pergumulan yang berat, yang dimana saudara lebih tahu daripada apa yang saya lihat. Tetapi satu hal yang pasti bahwa Tuhan selalu ada di dalam keadaan apapun. Di saat kita senang, di saat kita susah atau menderita, Tuhan selalu ada menyertai kita. Milikilah iman itu, jangan pernah mundur selangkah pun daripada Tuhan. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita sekalian dan saudara semua yang telah mengikutinya melalui media Zoom ini. Amin. Kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman-Mu yang telah hamba uraikan pada malam hari ini. Hamba percaya bahwa hamba terbatas dalam menyampaikan segala sesuatu, tetapi Tuhan, Engkau baik, Engkau telah memberikan Roh Kudus di setiap pribadi lepas pribadi, sehingga firman Tuhan yang telah diperdengarkan itu tidak berlalu begitu saja, tetapi Roh Kudus akan menuntun kami pribadi lepas pribadi untuk semakin memahaminya dan menjadi satu kekuatan, memotivasi kami dan buat kami semakin hidup lebih dekat kepada Tuhan. Berkati bagi anak-anak Tuhan yang telah hadir mendengarkan bagian firman Tuhan ini. Engkau urapi mereka sehingga mereka boleh melihat bahwa kuasa Tuhan begitu nyata dan sempurna dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Engkau berkati rumah tangga mereka, berkati pekerjaan mereka. Engkau berkati masa depan daripada anak-anak mereka. So kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang tahu segala kebutuhan-kebutuhan kami semua, bahkan di dalam kesulitan sekalipun Engkau mengetahuinya. Dan biarlah kiranya firman Tuhan ini menjadi rema bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami alaskan doa ini dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di surga. Amin. Amin. Terima kasih Kapten Wempi.